Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Joni Saputra. Nomor register mahasiswa 0483888253. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Terbuka jurusan Ilmu Hukum UPBJJ Padang, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mensimulasikan bagaimana berperkara di pengadilan, dalam hal ini pengadilan pidana. Ini merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Tutor Universitas Terbuka. Baik, sebelum kita lanjutkan, perlu diperjelas terlebih dahulu bahwa saya merupakan, dalam kasus ini saya merupakan jaksa penuntut umum terhadap perkara pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Baik, kita mulai saja proses beracara di pengadilan pidana. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Namun sebelum kami selaku jaksa penuntut umum melanjutkan kepada tahap pertanyaan kepada terdakwa, namun sebelumnya kami akan membacakan terlebih dahulu surat dakwaan. Terima kasih Yang Mulia Bapak Hakim. Kejaksaan Negeri Metro Lampung untuk keadilan surat dakwaan. Nomor register perkara PDM strip 06 garis miring MT strip LPG garis miring 4 strip 2024. 1. Terdakwa. Nama lengkap Ayam. Tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2021. Umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sanskerta Universitas Bumi. Alamat Jalan Melati nomor 45, Kota Metro Lampung. Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. 2. Penahanan. Telah dilakukan penahanan terhadap terdakwa oleh penyidik sejak tanggal 4 Februari 2024. Baik, Bapak Majelis Hakim yang mulia, selanjutnya izinkan kami selaku jaksa penuntut umum memberi pertanyaan kepada terdakwa dan juga kepada saksi. Izinkan yang mulia. Baik. Silakan terdakwa. Baik, saudara terdakwa, mohon saudara jawab pertanyaan dari kami dengan mengedepankan kejujuran dan menyatakan yang sebenar-benarnya apa yang terjadi dalam proses terbunuhnya korban bebek, ya. Baik, saudara terdakwa, jelaskan hubungan Anda dengan korban bebek. Apakah benar Anda itu iri dengan kesuksesannya dan Anda sedang terlilit hutang atau pinjam? Oke. Baik. Terus apakah benar Anda menyimpan pisau lipat di dalam jok motor Anda? Ya, maksudnya sebelum mendatangi kos korban, apakah benar Anda itu menyimpan pisau lipat di dalam jok motor Anda? Terus kenapa Anda membawa senjata tajam? Padahal hanya berniat mengobrol-ngobrol saja.
Oke. Terus bisa enggak coba saudara terdakwa jelaskan bagaimana kronologi Anda menyerang korban, ya? Terus mengapa Anda berpura-pura hendak pulang sebelum menikamnya? Berapa kali Anda menikam korban dan oke, di bagian tubuh mana saja? Terus mengapa Anda terus menusuk meskipun korban sudah melawan? Oh, berarti korban menggigit, ya? Yang mana? Bagian yang mana? Oke. Saudara terdakwa, setelah korban meninggal, terus tubuh atau jasad dari korban, apa yang Anda lakukan terhadap jasad atau tubuh korban? Nah, terus? Jadi selesai saudara bungkus, kasih pengawet, ya, terus dikasih pewangi supaya bau busuknya ndak tercium. Setelah itu, oke. Terus kenapa Anda mengambil laptop, dompet, ponsel korban setelah ia meninggal? Ya, laptopnya jenis apa? MacBook. Oke. Ya. Baik, Yang Mulia Majelis Hakim, cukup. Berikutnya Yang Mulia, izinkan kami sebagai jaksa penuntut umum menghadirkan saksi-saksi ke dalam persidangan. Oke, baik. Yang pertama, saksi dari penyidik. Kita mohon, silakan duduk. Baik Bapak Hakim, kita mulai saja Pak Hakim. Saudara penyidik, kapan dan di mana terdakwa Ayam ditangkap? Apakah terdakwa melawan saat ditangkap? Dan apakah terdakwa langsung mengakui perbuatannya? Ya, oke. Berikutnya, berdasarkan berita acara penyitaan atau BAP, mohon jelaskan mengenai barang bukti berupa pisau lipat yang disita, di mana pisau tersebut ditemukan. Ya. Oke. Saudara penyidik, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara atau olah TKP, apa yang saudara temukan terkait upaya terdakwa menyembunyikan jasad korban? Misalnya diurut, ya, bagaimana kejadian pertama sampai nanti dia dibungkus, sampai diberikan wewangian. Oke. Berikutnya berdasarkan rekaman CCTV di sekitar kos korban, jam berapa terdakwa tiba dan jam berapa meninggalkan lokasi? Apa yang terlihat dibawa oleh terdakwa saat meninggalkan TKP?
Oke, diulang lagi ya. Berdasarkan rekaman CCTV di sekitar kos korban, jam berapa terdakwa tiba dan jam berapa terdakwa meninggalkan lokasi. Terus di dalam CCTV ada enggak yang dibawa oleh terdakwa saat meninggalkan TKP? Oke, terima kasih kepada penyidik. Baik, Yang Mulia Hakim, untuk berikutnya kami menghadirkan saksi dari ahli kedokteran forensik. Baik, silakan masuk. Izin Yang Mulia. Saudara ahli, bisa dijelaskan sedikit perihal kurikulum vitae saudara? Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan. Saudara ahli, berdasarkan hasil pemeriksaan atau visum et repertum yang telah dibuat, apa penyebab pasti kematian korban bebek ini? Berarti akibat luka tusuk. Berapa jumlah luka tusuk yang saudara temukan pada tubuh korban? Luka tersebut tergolong luka ringan, sedang, atau mematikan? Oke, karena di leher dan di dada, berarti itu termasuk luka mematikan ya. Oke. Mengenai penemuan jasad, apakah penggunaan plastik, spray, dan penaburan pengawet atau wewangian efektif untuk menghambat pembusukan? Oke. Dan bagaimana perkiraan waktu kematian korban? Oke. Cukup Yang Mulia. Baik, Yang Mulia Majelis Hakim, berikutnya kami hadirkan saksi dari keluarga korban. Terima kasih Yang Mulia. Izin bertanya kepada keluarga. Baik, saudara saksi, kapan terakhir kali Anda berkomunikasi dengan korban? Waktu kondisi jasad ditemukan, di mana jasad korban itu saudara lihat ya, di mana ditemukan? Dalam kamar. Oke. Kapan terakhir kali korban menghubungi keluarga? Ya, maksudnya nelfon atau mungkin pulang ke rumah. Ada mungkin tanda-tanda sebelumnya di telepon? Mungkin ada kabar di SMS, mungkin sedang dapat ancaman atau bagaimana sebelumnya yang diberitakan kepada keluarga? Ya. Apakah saksi mengenal siapa terdakwa? Oh, oke. Kenal ya?
Cukup, Yang Mulia Majelis Hakim. Baik, Majelis Hakim. Selanjutnya izinkan kami selaku jaksa penuntut umum membacakan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Baik, terima kasih. Dakwaan nomor register perkara PDM 06/MT /MT/LPG /4/2024 bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor register perkara PDM /MT/LPG /4/2024 dengan uraian dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa benar korban bebek 19 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada tanggal 2 Februari 2024 dengan luka tusuk di leher dan dada. Kedua, bahwa benar terdakwa Ayam adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. 3. Bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya, kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang-ulang. 4. Bahwa benar telah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian agar tidak cepat tercium bau busuk. Bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati, dan faktor ekonomi, serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. Analisis yuridis. Pada unsur pasal 340 KUHP, tindak pidana pembunuhan berencana berupa barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, yaitu terdakwa Ayam, seorang laki-laki dewasa yang identitasnya sesuai dengan dakwaan. 2. Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, terdakwa mens rea telah mempersiapkan tindak pidananya. Persiapan itu berupa menyimpan pisau lipat di dalam jok motornya sebelum tiba di kos korban. Dan setelah tiba, ia mengambil pisau tersebut dan memasukkannya ke saku celana. Tindakan ini menunjukkan adanya waktu yang cukup bagi terdakwa untuk berpikir, menimbang-nimbang, dan mengambil keputusan kejahatan. Selain itu, motif iri hati dan faktor ekonomi serta inspirasi dari film Narcos memperkuat adanya kesengajaan yang terencana. Merampas nyawa orang lain. Deus actus, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara 1. Terdakwa pura-pura hendak pulang setelah mengobrol dengan korban. 2. Terdakwa langsung mengeluarkan pisau lipat dari kantong celananya. 3. Terdakwa menikam bagian badan korban. 4. Korban sempat melawan dengan menggigit tangan terdakwa. 5. Terdakwa kemudian menikam leher dan dada korban berulang kali hingga korban tumbang. 6. Perbuatan ini mengakibatkan korban bebek meninggal dunia. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan semua unsur pasal 340 KUHP terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Unsur pasal 338 KUHP, pembunuhan biasa berupa 1. Barang siapa, yakni terdakwa Ayam. 2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Reus actus, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menikam korban berulang kali di leher dan dada. Berikutnya mengakibatkan korban bebek meninggal dunia. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi. Namun karena dakwaan primer pasal 340 KUHP telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban yang merupakan teman dekat sendiri.
2. Tindakan terdakwa dilakukan dengan keji dan berencana menusuk korban di bagian vital secara berulang-ulang. 3. Perbuatan terdakwa dilakukan karena motif iri hati dan faktor ekonomi serta terdakwa mengambil barang-barang korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. 4. Terdakwa berupa menghilangkan jejak dengan membungkus dan memberi pengawet atau wangian pada jasad korban. 5. Terdakwa telah meresahkan masyarakat, khususnya keluarga korban dan lingkungan Universitas UMI. 6. Terdakwa merencanakan kejahatannya setelah terinspirasi dari menonton film Narcos. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan. 2. Terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus mahasiswa. Berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayam dengan pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, 2 berupa plastik besar, spray pengawet dan pewangian untuk dirampas dan dimusnahkan. 3 berupa 1 unit laptop MacBook. 4 berupa 1 buah dompet. 5 berupa 1 unit ponsel dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi. 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Penutup. Dengan demikianlah surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 20 November 2024. Jaksa penuntut umum. Penuntut umum 1. Joni Saputra, SHMH, Jaksa Utama Pratama, NIP 0981638882927373839 ditandatangani. Penuntut umum kedua Rahmat SHM Hong, Jaksa Utama Pertama, NIP 578385253829229 ditandatangani. Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Sekian dari kami Jaksa Penuntut Umum.